Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan keuangan konsolidasi. Semuanya dinyatakan dalam satuan uang, rupiah. Maka informasi tentang aset ini bisa dikatakan menggambarkan sumber daya yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan tugas dan fungsinya. Kalau dirasiokan kewajiban dengan aset, rasionya adalah 72,95%, 73%. Secara sederhana, rasio itu makin tinggi, makin kurang baik kalau buat perusahaan ya. Buat pemerintah sebenarnya juga bisa kita, artinya kewajiban dengan aset itu nyaris mendekati. Kalau dia 100% berarti sama, nggak punya ekuitas. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 merupakan laporan keuangan konsolidasi yang disusun oleh pemerintah pusat. Entitas tersebut terdiri dari 84 lembaga dan kementerian. Jadi disebut laporan keuangan KL biasanya. Di dalam 84 KL tersebut terdapat 19.394 entitas akuntansi. Yang dimaksud entitas akuntansi ya dia ada laporan neracanya, ada laporan arus pengeluaran dan penerimaannya, dan seterusnya. Kemudian ada satu entitas laporan keuangan BUN, Bendahara Umum Negara. Tadi KL itu ya kementerian, ada lembaga. Sedangkan BUN, Bendahara Umum Negara ini adalah fungsi Menteri Keuangan tapi sebagai BUN. Jadi ada dua dia laporannya. Yang satu terkait Kementerian Keuangan, yang satu Menteri Keuangan memiliki laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara atau BUN ini entitasnya cukup banyak ya, 784 entitas akuntansi. Nanti dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BUN. Nah, semuanya menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Apa yang dilaporkan itu pada dasarnya adalah entitas-entitas yang menggunakan dana APBN secara langsung. LKPP ini disusun dan diserahkan pemerintah, disusunnya oleh Menteri Keuangan tugasnya, tapi atas nama pemerintah diserahkan pada akhir Maret kepada BPK untuk diperiksa. Nah, sebenarnya laporannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tapi terlebih dahulu diserahkan kepada BPK. Nah, LKPP ini antara lain terdiri dari isinya ya, kontennya, itu ada laporan realisasi APBN, anggaran pendapatan belanja negara, tapi dalam konteks realisasi setahun. Lalu laporan perubahan saldo anggaran lebih, itu terkait dengan neraca keuangan pemerintah. Lalu ada neraca secara keseluruhan, lalu ada laporan operasional, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang penting ada dokumen panjang yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Kalau dilihat secara gambar ini begini, yang kanan ini prosesnya. Jadi ada LK BUN, LKBA BUN, BUN ini berarti Bendahara Umum Negara. Lalu ada kementerian dan lembaga, ini jumlah entitasnya ke sana, lalu jadi satu menjadi LKPP. Ini gambar depan cover laporan keuangan pemerintah tersebut yang sudah diaudit. Kira-kira sekitar 260 halaman termasuk opininya. Lalu ada lampiran, dua lampiran, ya, jumlah lampirannya 900 halaman, dua lampiran tersebut. Jadi cukup tebal. Dan itu dilakukan tiap tahun. Nah, ini khusus LKPP 2023. Nah, ini gambar di dokumen LKPP tadi yang bagian pernyataan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kira-kira 12-13 halaman, ini saya kutipkan bagian depannya saja. Pernyataan BPK bahwa dia tanggung jawabnya apa, dan nanti ada opini yang disebutkan. Laporan keuangan itu tadi ada 7 macam isinya. Salah satu yang penting adalah neraca. Nah, dari dalam neraca itu tersebut ada aset. Nah, apa yang disebut dengan aset? Ya, dalam konteks ini aset pemerintah pusat. Ya, sesuai dengan definisi akuntansi biasa sebenarnya. Ini sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah pusat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dari sumber daya yang dikuasai itu. Pemanfaatnya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yang penting para pembelajar ekonomi ketahui ya, ini neraca, bagiannya aset. Keseluruhan LKPP ada bagiannya disebut neraca, di bagian neraca ada aset, semuanya dinyatakan dalam satuan uang, rupiah.
Maka informasi tentang aset ini bisa dikatakan menggambarkan sumber daya yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan tugas dan fungsinya, begitu ya. Jadi tidak mungkin suatu pemerintah bisa melakukan tanggung jawab dan fungsinya jika tidak memiliki aset. Maka kita lihat di dalam LKPP tadi, saya screenshotkan, saya potongkan, ini yang disebut dengan ringkasan neraca. Ini di dalam ringkasan. Jadi ada aset, nah macam-macam aset, tapi jangan lupa neraca itu juga ada isinya kewajiban. Kalau model-model lama kan kiri kanan nih debit kredit, tapi yang sekarang lazim adalah dinyatakan secara baris. Itu maka ada aset totalnya 13.072,80 triliun, lalu ada kewajiban. Kewajiban ini ya bisalah diartikan utang ya, tapi pengertiannya lebih luas dari utang. Nilainya 9.536 triliun, makanya angkanya sedikit beda dengan publikasi tentang utang pemerintah yang hanya di kisaran 8.000 triliun. Tetap yang 1.500 itu kewajiban. Nah, aset dikurangi kewajiban adalah ekuitas. Modal lah kalau dalam perusahaan. Jadi para pembelajar ekonomi tetap bisa lah menyetarakan dalam konteks laporan sebuah perusahaan atau lembaga. Cuma beberapa prinsip akuntansi pemerintahan itu ada beberapa perbedaan. Tapi secara logikanya ya seperti itu. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, yang menarik adalah kita dalam pembelajaran sesi kali ini kita mau menyoroti soal aset. Tadi sudah saya sebutkan nilai aset tahun 2023 per 31 Desember. Jadi aset selalu dinyatakan dalam neraca yang bertanggal. Jadi kondisi pada waktu itu 31 Desember 2023. Neraca biasanya disusun 1 tahun sekali ya, posisi pada akhir tahun. Ini kurang lebih 13.072,80 triliun tadi. Nah, kan bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lagi. Nah, dari gambar ini selintas, nilai aset pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Tahun 2023 mengalami kenaikan 6,06%. Sebelumnya naik 7,60% dan ini bisa dilihat. Nah, menarik dari gambar ini, dari 2019 ada kenaikan yang sangat tajam. Nah, nanti kita akan pelajari mengapa demikian. Jadi secara alamiah terjadi kenaikan aset dan pada tahun tertentu mengalami lonjakan, terutama sekali karena ada kebijakan pada tahun itu atau dilakukan pada tahun sebelumnya dicatat pada tahun tersebut yang biasa disebut dengan revaluasi. Revaluasi itu ya ada inventarisasi dan ada penilaian kembali. Nah, lalu tadi aset tadi rinciannya LKPP kita itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang jadi 6. Ini saya samakan 6 karena ada satu jenis yang baru dikenal tahun 2022. Hingga saya coba bandingkan 5. Maka yang baru dikenal di tahun 2022 dan 2023 itu saya masukkan ke aset lainnya. Ini untuk melihat dulu. Nanti kita pada sesi-sesi berikutnya akan mempelajari tiap jenis aset ini. Nah, ini tadi kalau adalah 13.072 triliun, ini sebelumnya. Nah, maka kalau digambarkan dengan rincian, yang terbesar yang hitam itu adalah aset tetap. Kurang lebih separohnya kan. Lalu yang terbesar kedua namanya investasi jangka panjang. Tadi dalam neraca, kita selain melihat aset, kita juga melihat yang disebut dengan kewajiban. Sebagaimana perusahaan dan lembaga, kita bisa melakukan perbandingan. Tetapi ini biasanya oleh pengamat. Kalau di dalam LKPP-nya tidak dinyatakan. Karena tidak lazim mungkin beda dengan perusahaan. Kita bisa buat rasio antara aset dengan kewajiban. Nah, yang biasa dipakai adalah rasio kewajiban dibandingkan dengan aset. Nah, maka 2023 ini yang biru ini adalah asetnya tadi 13.073 triliun kalau dibulatkan, sedangkan kewajibannya 9.537 triliun. Kalau dirasiokan kewajiban dengan aset, rasionya adalah 72,95%, 73%. Apa yang bisa terlihat dari rasio perkembangan rasio ini? Secara sederhana, rasio itu makin tinggi, makin kurang baik kalau buat perusahaan ya. Buat pemerintah sebenarnya juga bisa kita, artinya kewajiban dengan aset itu nyaris mendekati. Kalau dia 100% berarti sama, nggak punya ekuitas. Nah, tapi kita lihat masih dalam rasio yang wajar 73%. Nah, sebelum-sebelumnya juga di kisaran itu kecuali pada tahun 2019. Ingat tadi di depan, 2019 itu terjadi kenaikan yang sangat pesat di aset, sementara kewajibannya naik wajar, sehingga rasionya langsung menjadi 50%. Tapi perlahan-lahan kembali ke semula. Ini bisa dianalisis lebih dalam. Cuma informasi awalnya saya ringkaskan,
aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatannya sebenarnya wajar saja, ada 7%, 6%, 3%, kecuali pada tahun tertentu. Dan dalam gambar tadi yang baru saya contohkan ada 2019 yang meningkat pesat. Pada saat yang bersamaan kewajiban juga cenderung menaik, meskipun tadi saya tidak berikan grafiknya secara khusus, tapi ini kelihatan nih yang orange, rasionya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah, nanti kalau didalami, semakin besar rasio ini, sebetulnya kondisi neracanya kurang kuat.